Bung Delvis setuju atau tidak Maluku mendapatkan otonomi khusus? Dari segi sumber daya manusia, dari sektor ekonomi itu akan benar didongkrak oleh potensi-potensi kekayaan yang ada di Maluku. Namun yang terjadi sekarang adalah kita malah menjadi provinsi termiskin. Provinsi termiskin keempat di Indonesia. Nah, semoga kedatangan Menteri Edi Prabowo kemarin bisa memberikan suatu titik terang. Halo semuanya, Sering TV menyapa Anda semua dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Shalom. Nah, pemirsa sekalian, hari ini saya bersama dengan seorang anak muda yang luar biasa, anak muda yang hebat, yakni Bung Delvis Retop, mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, Bung Delvis sendiri adalah Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon. Bung Delvis, apa kabar? Puji Tuhan. Baik. Baik. Selalu. Oke. Nah, Bung Delvis, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan Maluku. Perlukah otonomi khusus? Oke, nah, terkait dengan ini untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan untuk Bung Delvis. Nah, menurut Bung Delvis sendiri, apakah Bung Delvis setuju Maluku mendapatkan atau diberikan otsus oleh pemerintah? Baik, terima kasih Bung El. Pertama-tama saya mengapresiasi dulu. Ini suatu pertemuan yang sangat luar biasa. Oke. Sangat membara bagi saya. Karena dengan penuh semangat, sukacita Bung El mewadahi saya melalui diskursus ini. Kemudian kita boleh membahas salah satu isu yang kemudian cukup besar. Sudah pastinya untuk kepentingan masyarakat Maluku. Jadi Bung Delvis, jadi ini adalah Sering TV. Jadi Sering TV ini akan memberikan kesempatan kepada anak muda siapa saja untuk bisa berbicara di sini terkait dengan isu-isu yang ada di Maluku. Nah, terkait dengan ini, pertanyaan pertama, Bung Delvis setuju atau tidak terkait dengan otonomi khusus? Baik, pertama-tama sebelum saya secara pribadi setuju atau tidak, saya memberikan suatu gambaran dulu apa itu otonomi khusus sebenarnya. Jadi otonomi khusus itu sebenarnya tidak jauh beda dengan otonomi daerah yang kita kenal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Iya. Tentang otonomi daerah. Tentang otonomi daerah. Berarti suatu keistimewaan, suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau negara kepada daerah untuk kemudian mengelola, menjalankan roda pemerintahan, dan sudah pastinya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat menuju suatu puncak kemakmuran dan kesejahteraan. Iya, betul. Saya mendengar dua otonomi khusus. Kemudian saya menemukan juga di beberapa sumber, saya pernah membaca bahwa ada banyak hal yang kemudian melatar belakangi sehingga kenapa pemerintah boleh mengeluarkan suatu produk hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Aceh, dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang otonomi khusus di Papua. Banyak hal yang kemudian melatar belakangi sehingga harus diberlakukan otonomi khusus, baik dari aspek sosial, aspek budaya, agama, kemudian kedaulatan nilai adat istiadat kemudian dikemas dalam otonomi khusus. Nah, berarti otonomi khusus itu adalah suatu hal yang kemudian sifatnya lebih khusus daripada otonomi daerah. Sebenarnya dia secara normatif, dia secara fungsional, menurut pandangan normatif itu adalah untuk mengangkat taraf hidup suatu wilayah atau suatu daerah. Dalam hal ini Aceh dan juga
Papua. Namun secara politis ada hal-hal yang kemudian dipertimbangkan. Mungkin Bung El pasti sudah dengar persoalan-persoalan gejolak-gejolak politik yang terjadi di Papua dan juga dan Aceh. Nah, tidak terlepas dari persoalan PM, GAM, gagasan-gagasan yang kemudian menurut kacamata pemerintah itu merupakan suatu langkah-langkah atau tindakan-tindakan separatis. Padahal itu sebenarnya persoalan kebebasan berekspresi sebenarnya. Yang mana negara Indonesia juga adalah negara demokrasi, jadi menjamin soal kebebasan berekspresi dan juga upaya-upaya menentukan pendapat. Oke, Bung Delvis, untuk kita kembali untuk pertanyaan, Bung Delvis setuju atau tidak Maluku mendapatkan otonomi khusus? Untuk saya secara pribadi, saya sangat setuju sebenarnya. Berarti Bung Delvis setuju Maluku mendapatkan otonomi khusus? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bung Delvis, sebenarnya apa dasar, apa pertimbangan dari Bung Delvis sendiri bahwa Maluku itu harus mendapatkan otonomi khusus? Apa pertimbangan Bung Delvis? Yang pertama, ketika berbicara soal otonomi khusus, paling tidak ada suatu hal yang memang melatar belakangi suatu wilayah sehingga harus diberikan otonomi khusus. Maluku hari ini punya suatu keunggulan secara komparatif. Yang ketika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, Maluku punya potensi, Maluku punya hal-hal yang kemudian mampu kemudian menjadi perhatian pemerintah dan juga harus ada upaya-upaya politik yang bermartabat oleh pemerintah dalam menjawab keresahan-keresahan yang kemudian terjadi di Maluku dan juga mengakomodir potensi-potensi baik dari segi sumber daya alam, sosial, budaya. Ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kita melihat persoalan otonomi khusus. Sebenarnya ada hal-hal yang kemudian dia melatar belakangi persoalan otonomi khusus. Kenapa harus Maluku harus diberikan otonomi khusus? Sama halnya seperti Papua dan Aceh. Persoalan otonomi khusus ini kan diberikan yang tadi saya sampaikan secara politis untuk meredam suatu gerakan-gerakan yang kemudian dicap menurut pemerintah adalah upaya separatis. Yang kemudian secara kasar, istilah pasar itu ingin melepaskan diri dari bingkai NKRI. Nah, sebenarnya Maluku punya sejarah politik secara vertikal bersama dengan bangsa Indonesia. Yang pertama, persoalan deklarasi tahun 1950 mengenai Republik Maluku Selatan. Persoalan Indonesia yang kemudian sampai sekarang masif terjadi di Maluku sendiri. Betul. Sekali hari yang bertepatan dengan Hari Remes, selalu ada pengibaran bendera. Betul. Nah, itu sebenarnya suatu kilas sejarah bahwa Maluku punya hal yang kemudian sama, masalah yang sama dengan Papua dan Aceh. Berarti ada konflik vertikal dengan pemerintah, dengan bangsa negara, dengan Indonesia sendiri. Nah, itu persoalannya sebenarnya. Kemudian secara sumber daya alam Maluku, lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa keunggulan yang sifatnya komparatif dimiliki oleh Maluku adalah persoalan sumber daya alam dalam hal ini. Dalam hal ini suatu kekayaan yang dimiliki oleh Maluku dari segi kelautan dan perikanan. Betul. Secara teritorial Maluku mempunyai luas wilayah secara keseluruhan lebih dari 851.000 km bujur sangkar yang terdiri dari luas wilayah laut 765.272 km bujur sangkar dan luas daratan 85.726 km bujur sangkar. Jika ini dibandingkan luas wilayah laut dan daratan, yaitu 9 berbanding 1. Berarti 9 berbanding 1. Nah, dari luas existing yang dimiliki oleh Maluku sendiri, pada pola alokasi anggarannya, dia seakan-akan tidak dihitung berdasarkan luas lautan, malah dihitung berdasarkan luas wilayah kontinental atau luas daratan. Nah, akhirnya tidak mampu mengakomodir suatu kekayaan alam yang dimiliki oleh Maluku dari sektor kelautan dan perikanan. Nah, itu dari segi alokasi anggaran. Kemudian berikut soal kewenangan yang terbatas oleh pemerintah Maluku sendiri
dalam hal ini ingin mengelola potensi-potensi sumber daya alam itu. Nah, kita sangat membutuhkan satu payung hukum yang kuat melalui kebijakan pemerintah pusat untuk kemudian memberikan suatu payung hukum untuk kemudian bisa mengelola potensi sumber daya alam Maluku. Nah, dari sektor kelautan dan perikanan. Nah, nanti coba kita bahas mengenai mengapa sampai rancangan undang kepulauan yang kemudian sampai sekarang kita belum mendengar perkembangannya, padahal itu sudah didaftarkan dalam program legislasi nasional yang kemudian harus disahkan melalui satu forum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, kemudian berikut karena kewenangan terbatas, akhirnya Maluku seakan-akan menjadi penonton, melihat hamparan kapal-kapal asing, kapal-kapal luar yang datang silih berganti di Maluku, yang kemudian kita seakan-akan kita menjadi penonton, dan ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita selaku generasi muda untuk kemudian mampu memperjuangkan soal kekayaan alam yang kemudian diraup, diambil oleh daerah-daerah luar, yang mana itu merupakan satu aset yang sangat berharga untuk kemudian mampu mendongkrak taraf hidup orang Maluku dari segi sumber daya manusia, dari sektor ekonomi. Itu akan kemudian didongkrak oleh potensi-potensi kekayaan yang ada di Maluku. Apalagi menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045, Indonesia mungkin saja emas, Maluku tidak. Seperti itu. Kemudian pernah saya membaca dalam suatu artikel dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Maluku menyumbang 40 triliun setiap tahun bagi bangsa ini, karena 40 triliun itu diraup dari hasil alam yang dimiliki oleh Maluku sendiri, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan. 40 triliun. Namun yang terjadi sangat kemudian dia berbanding terbalik dengan data itu. Bukan berbanding terbalik dalam arti bahwa kita seakan-akan tidak menikmati hasil alam, dan kemudian inputnya bagi daerah ini untuk kepentingan masyarakat, kita tidak mendapatkan hal itu. Nah, itu makanya saya sampaikan, kita seperti penonton di negeri kita sendiri, seperti tamu di negeri kita sendiri. Nah, padahal sebenarnya ketika melihat suatu proses rancangan undang-undang, kemudian potensi sumber daya alam, untuk kemudian rancangan undang itu kemudian dia mampu mengakomodir potensi sumber daya alam itu sebenarnya dia mampu mengangkat taraf hidup masyarakat Maluku dari sektor pendidikan. Nah, ada satu cerita, saya pernah mengikuti menonton di YouTube soal pernyataan dari seorang Rizal Ramli, dia mantan Menko Kemaritiman. Nah, dia bilang bahwa dulu dari zaman kolonial Belanda, Maluku itu punya potensi sumber daya manusia dan pendidikan yang kemudian kunci kesejahteraannya nomor 3 di Indonesia. Namun yang terjadi sekarang adalah kita malah menjadi provinsi termiskin keempat di Indonesia. Ini sebenarnya satu bahan yang perlu untuk direfleksikan, kemudian perlu untuk menjadi suatu perhatian pemerintah pusat terkait keberadaan Maluku. Nah, kemudian poin yang berikut, Maluku juga pernah mengalami suatu gejolak yang begitu besar, konflik horizontal, konflik komunal pada tahun 1998-1999. Nah, konflik itu dia mengakibatkan suatu stagnansi yang terjadi di Maluku dari berbagai aspek. Salah satunya pendidikan yang tadi saya sampaikan. Betul. Nah, akhirnya Maluku seakan-akan dia tidak mampu untuk kemudian menghidupi masyarakat Maluku sendiri. Kemudian tidak mampu memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Maluku karena keterbatasan pendidikan. Kita seakan-akan mengalami perbedaan, seakan-akan 60% perbandingannya dengan di Jawa. Perbedaan taraf pendidikan di Maluku
itu seperti 60 tahun, perbedaannya 60 tahun dengan yang terjadi di taraf pendidikan yang ada di Jawa. Itu kemudian harus menjadi suatu perhatian pemerintah. Kemudian yang terakhir, wacana main blok Masela. Betul. Kalau salah itu daerahnya Bung El ya, di KKT. Nah, yang katanya akan dioperasikan pada tahun 2027 ya. Nah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk kemudian mampu memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Nah berarti dua potensi besar dalam hal ini sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku sendiri dari sektor kelautan dan perikanan dan juga mega proyek Blok Masela. Harus ada suatu payung hukum yang kemudian mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Maluku. Nah, kemudian persoalan rancangan kepulauan itu, kemudian harus digolkan. Ini sebenarnya itu beda konteks dengan persoalan yang terjadi di yang saya mau sampaikan ini. Rancangan mungkin akan dibahas selanjutnya, tapi persoalan potensi sumber daya alam dalam hal kelautan perikanan juga bermasalah. Ini sebenarnya harus ada aroma yang wangi yang dicium oleh pemerintah dari Maluku untuk kemudian memberikan suatu payung hukum yang sifatnya khusus untuk mengakomodir potensi-potensi ini, seperti Papua, persoalan Freeport, tambang, hutan dan sebagainya ini dikemas dalam otonomi khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Kemudian Aceh soal dia punya pabrik LNG itu, soal dia punya potensi sumber daya alam juga yang kemudian dikemas melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 18 Tahun 2001. Nah hari ini Maluku kita bisa memperjuangkan suatu otonomi khusus untuk mengakomodir potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki sekarang. Jadi ada beberapa pertimbangan yang Bung Delvis sendiri sampaikan. Saya catat sini ada 5 pertimbangan yang Bung Delvis sendiri sampaikan. Nah terkait dengan 5 poin tersebut saya lebih tertarik untuk masalah di sektor perikanan, masalah lumbung ikan nasional. Nah pertanyaan untuk Bung Delvis sendiri, nah mengapa sampai sekarang di Provinsi Maluku sendiri, nah masalah lumbung ikan nasional sendiri sampai sekarang belum berjalan? Nah itu kemudian menjadi salah satu isu yang kemudian berlahir. Saya ini isu lama, wacana yang sangat lama dari zaman SBY, yang kemudian dideklarasikan pada tahun 2010 pada satu acara sale Banda yang berpusat di Kota Amon. Nah kemudian SBY pernah menyampaikan bahwa Maluku merupakan lumbung ikan nasional karena persoalan itu. Data yang kamu statistik yang tadi disampaikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan itu. Tapi kenapa sampai sekarang belum berjalan ini, Bung? Nah, ini seakan-akan antara suatu harapan dan kepastian sebenarnya. Yang pertama, kemarin kan teman-teman pasti sudah pernah mengikuti perkembangan di media sosial soal kedatangan Menteri Kelautan Perikanan. Iya, Pak Edi Prabowo. Edi Prabowo datang nginap 3 hari. 3 hari itu saya rasa itu waktu yang sangat efektif untuk kemudian berdiskusi dengan pemerintah daerah Maluku untuk kemudian membahas soal bagaimana pemberdayaan dan kemudian kapan dioperasikan soal lumbung ikan nasional. Nah, melihat juga Maluku sampai sekarang belum mempunyai suatu tempat industri besar untuk mengolah soal lumbung ikan nasional. 4,6 juta ton ikan setiap tahun itu dikirim diekspor. Itu ekspor dari Laut Maluku, dari perut bumi Maluku. Namun kita sendiri tidak mempunyai satu pengelolaan tempat industri besar untuk mengolah sumber daya dalam hal ini sektor kelautan perikanan. Nah semoga kedatangan Menteri Edi Prabowo kemarin bisa memberikan suatu titik terang untuk bagaimana kepentingan soal lumbung nasional ini bisa digolkan, bisa disepakati oleh pemerintah pusat dan kemudian secepatnya bisa direalisasi. Nah seperti itu. Nah, padahal kita orang Maluku punya potensi sumber daya kelautan yang begitu besar. Nah, kalau misalnya dari pemerintah bisa mengelola ini dengan baik, mungkin itu bisa menjadi salah satu devisa untuk kita orang Maluku sendiri.